Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita pun bisa duduk bersama di tempat ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan semoga ilmu kita menjadi hujjah yang membela kita kelak pada hari kiamat, dan tidak menjadi hujjah yang menggugat kita pada hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, sepertinya pertemuan kita ini pertemuan sebelum terakhir. Jadi insya Allah Selasa depan itu mungkin kajian terakhir. Apa sebabnya? Sebabnya mahasiswa mau ujian. Seharusnya sih kajian nggak perlu libur ya. Yang mau ngaji-ngaji, yang mau ujian, ujian. Tapi karena masjidnya terkadang dibutuhkan bagi para mahasiswa untuk murajaah, maka dengan terpaksa kajian selama mahasiswa menghadapi ujian akan diliburkan. Dan nanti akan ada pengumuman selanjutnya. Insya Allah kita akan bikinkan daurah buat para jamaah di masa liburan mahasiswa tetap bisa terus mengaji. Baik, ahibati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, berbincang tentang adab, berbincang tentang etika, yang tolong masalah ini jangan diremehkan. Karena sejatinya kalau adab kita sudah nggak baik, maka setan akan berusaha menerobos amalan-amalan yang sunnah. Kalau kita sudah mulai meremehkan amalan-amalan yang sunnah, maka setan akan berusaha menggoda kita dalam amalan-amalan yang wajib. Dan ketika yang wajib sudah mulai kita tidak pedulikan, sholat kadang kala mulai telat ya, dari awal adabnya kurang. Yang kedua, sunnahnya ditinggalkan. Yang biasanya sholat di masjid udah nggak ke masjid lagi karena memang ada pendapat yang mengatakan tidak wajib. Mulai berkurang sedikit-sedikit. Lalu yang wajib pun dia akan terlambat mengerjakan. Setelah itu setan akan terus membobol keikhlasan kita. Akhirnya kita ibadah mulai riya. Dan kalau sudah ikhlas itu bobol, tinggal satu, keyakinan. Kita di masa yang penuh dengan fitnah, maka kita perlu untuk mengamalkan semua yang diamalkan Nabi SAW, yang dianjurkan Nabi SAW sesuai dengan kemampuan kita. Baik, kita masuk ke bab 362, bab as-sarm. Nah, khabar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qaribil mikrofon ilaik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Allahumma ighfir limasyayikhina wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lilhadirin wal mustami'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab as-saram.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي وكان اسمه الصرم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا قال حدثني جدي قال رأيت عثمان رضي الله عنه متكئا في المسجد. Barakallahu fikum. Di sanadnya ini ada yang kurang, yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Dha'if al-Adab al-Mufrad. Setelah haddatsana Zaid ibn Hubab qala haddatsani, siapa di situ? Ibn Abdurrahman. Yang sahih Umar bin Uthman bin Abdurrahman. Jadi ada yang sakot di sini. Yang benar qala haddatsani Umar bin Uthman bin Abdurrahman Ibn Sa'id al-Makhzumi. Jadi Umar bin Uthman bin Abdurrahman ini Ibn Sa'id, kakeknya yang namanya dirubah sama Nabi SAW itu masuk Islam pada waktu penaklukan kota Mekah. Kapan penaklukan kota Mekah, jemaah? Nah, tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Baik, jadi kakeknya ini disebutkan di sini haddatsani jaddi. Kata cucunya mengatakan telah mengajarkan kepada aku kakekku. An abihi, dia meriwayatkan dari ayahnya. Wa kana ismuhu As-Sarm. Jadi dulu namanya As-Sarm, kemudian diganti sama Nabi SAW Sa'id. Sarm itu artinya dari asal kata As-Sarm yang maknanya inqita, yang terputus atau yang memutus. Maknanya nggak bagus. Maka kemudian sama Nabi SAW diganti namanya Sa'id. Apa artinya Sa'id? Yang berbahagia. Nanti pada hari kiamat hanya ada dua golongan, syaqiyun wa sa'id. Yang satu orang yang sengsara, yang satu orang yang berbahagia. Maka Nabi SAW memberikan nama kepadanya Sa'id. Disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada As-Sarmin. Ditanya, ayyuna akbar, ana au anta, siapa yang lebih besar, aku atau engkau? Nabi bertanya kepada Sa'id ini. Apa kata Sa'id? Qala innaka akbar minni, engkau lebih besar daripada aku, wa ana aqdamu minka sinnan, tapi aku lebih tua daripada engkau. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang lebih besar, maka Nabi SAW yang lebih besar. Hal ini juga pernah ditanyakan kepada paman Nabi SAW, Abbas. Ditanya, ayyuhuma akbar, anta aw Rasulullah SAW. Abbas, Hamzah ini umurnya seperti Nabi SAW, pamannya Nabi. Jadi dulu jemaah, banyak keponakan yang lebih tua daripada pamannya. Kenapa? Karena bapaknya ini produktif. Bapaknya ini punya anak lagi, padahal sudah punya cucu, masih punya anak lagi bapaknya. Maka ditanyalah Abbas ini, karena Abdul Muttalib itu menikah lebih dari satu istri. Yang seibu sebapak dengan yang sekandung sama Abdullah itu cuma Abu Talib. Abahnya Ali bin Abi Thalib itu yang sekandung, yang seibu. Yang lainnya kayak Abu Lahab ya, itu nggak seibu. Abbas ditanya, ayyuhuma akbar, anta am Rasulullah SAW, mana yang lebih besar, engkau atau Rasulullah SAW? Kata Abbas, huwa akbar minni, Rasulullah SAW lebih besar dari aku. Wa ana wulidtu qablahu,
tapi aku dilahirkan sebelum dia. Ini adab dalam berbicara. Bagaimana Abbas mengagungkan Nabi SAW ketika ditanya siapa yang lebih besar. Maksudnya yang lebih besar itu umurnya padahal, tapi karena lafaz yang digunakan akbar boleh jadi mengandung makna besar yang bukan umur gitu. Maka di sini Sa'id pun mengatakan, innaka akbar minni wa ana aqdamu minka sinna. Aku umurnya lebih tua. Di masa Umar bin Khattab, Sa'id ini sakit matanya, dia kena sesuatu di matanya sehingga kabur, nggak bisa ngelihat dia. Fa'adahu Umar. Lalu Umar datang membesuk Sa'id. Apa kata Umar berpesan? La tada' syuhudal jumu'ah wal jama'at. Jangan sampai absen menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah. Bayangkan, ini orang sudah buta, udah nggak bisa ngelihat. Umar ketika datang membesuk dia berpesan. Bagaimana dengan orang-orang sekarang yang matanya dapat melihat dengan terang benderang, yang kedua kakinya kuat, yang tubuhnya sehat, tapi nggak hadir ke sholat berjamaah dengan banyak alasan yang kadangkala alasannya itu ya kan cuma sunnah, padahal sebagian ulama mengatakan wajib, tapi dia karena kemalasan untuk ke masjid akhirnya berusaha mencari alasan. Faqala, kata Sa'id ketika disuruh hadir salat Jumat dan jamaah, maka dia mengatakan laisa li qa'id, aku nggak punya orang yang memanduku untuk ke masjid, nggak punya, kata dia. Maka Umar bin Khattab mengirim budak yang tugasnya untuk mengantarkan dia ke masjid. Bayangin. Jadi para sahabat itu benar-benar mengagungkan sholat berjamaah ya. Mereka tidak meremehkannya. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaquhu. Nggak ada yang absen dari sholat berjamaah di masa Nabi SAW kecuali orang munafik, dan kemunafikannya udah nyata, udah orang itu munafik. Karena mereka benar-benar mengagungkan sholat berjamaah. Ini Nabi SAW mengganti namanya dengan Sa'id, dan disebutkan dia meninggal pada tahun 54 Hijriah dengan umur 124 tahun. Nah, 124 tahun. Makanya pantas ketika Nabi SAW menanyakan kepada dia, siapa yang lebih besar, engkau atau aku? Karena dia orang sudah tua, sudah sepuh nih jemaah, Sa'id ini. Dan dia termasuk dari 4 orang yang diutus sama Nabi SAW ketika penaklukan Mekah untuk membersihkan Mekah dari berhala-berhala yang ditancapkan di tanah haram oleh orang-orang musyrikin. Baik, lanjutkan. Ahsanallahu alaikum. Faqala hadatsana Abu Nu'aim an أظن الميكروفون لا يشتغل. جرب. أحسن الله عليكم. وقال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هني بن هاني عن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن رضي الله عنه سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قلنا حربا قال بل هو حسن فلما ولد الحسن رضي الله عنه سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قلنا حربا قال بل هو حسين فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قلنا حربا
قال بل هو محسن ثم قال إني سميتموهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر. Nah, syabbarun wa shibbirun wa musyabbir. Baik. Sanad hadis ini dhaif ya. Karena di situ ada Hani bin Hani dikatakan majhul, perawi hadis yang enggak dikenal. Jadi ada banyak riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh orang-orang Syiah. Salah satunya yang berkaitan dengan nama anak Ali yang disebut di sini Muhassin atau Muhsin. Ana mendengarkan beberapa masyayikh membacanya Muhsin, tapi di sini disebutkan Muhassin bitasydidi as-sin. Disebutkan ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya akan ada fitnah yang menimpa keluarganya, bahwa nanti Fatimah itu akan disiksa oleh Umar bin Khattab. Dalam kondisi Fatimah itu sedang hamil. Jadi ketika pintu rumah itu didobrak, Fatimah itu sedang di depan pintu sehingga anaknya itu gugur, diseret, macam-macam cerita mereka. Yang cerita itu dusta semua jemaah. Mereka membuat cerita dongeng demi menciptakan kebencian kepada para sahabat Nabi. Ahibati fillah, orang-orang Yahudi kalau ditanya siapa generasi terbaik mereka, mereka akan mengatakan ashabu Musa. Ya, sahabat-sahabatnya Nabi Musa yang mendampingi Nabi Musa. Orang-orang Nasrani kalau ditanya siapa orang yang terbaik di antara mereka, mereka akan mengatakan al-Hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi orang-orang Syiah kalau ditanya siapa orang yang paling terburuk, mereka akan mengatakan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Secara akal, secara fitrah, secara realita, dan secara dalil nggak bisa diterima ucapan mereka itu jemaah. Tapi banyak pengikutnya, dan di Indonesia mereka sedang gerilya. Yang berkaitan dengan Muhsin ini, salah satu riwayat yang disebutkan tadi sebelum datang ke sini ana mendengarkan yang berkaitan dengan Muhsin dari riwayatnya orang-orang Syiah. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang zalim ini akan bertanya kepada Allah, ya Rabbi innaka tahkumu fima kanu fihi yakhtalifun, al-hukmu laka aw li ghairika. Ya Allah, engkau akan memberikan keputusan terhadap orang-orang yang berselisih, yang bertikai itu. Mereka bertanya, sekarang yang memberi keputusan itu engkau atau selainmu? Kata Allah, al-hukmu milikku, kata Allah Azza wa Jal, tapi aku berikan kepada Muhsin bin Ali. Ini Muhsin bin Ali yang kita baca hadisnya, Muhsin yang akan menghukum kalian. Kenapa? Karena disebutkan Muhsin yang terbunuh. Fatimah sedang hamil, gara-gara didobrak pintunya, katanya ditendang Fatimah ini sehingga gugur anaknya yang bernama Muhsin. Bahkan ada riwayat-riwayat jamaah yang menyebutkan dari riwayat orang-orang Syiah, berikan nama kepada anak kalian ketika sedang di perut ibunya. Jadi anak itu sudah dikasih nama ketika di perut ibunya. Gimana pada masa itu nggak tahu laki sama perempuan? Kalau sekarang mungkin jemaah. Oh iya, kata mereka, kasih nama yang bisa dipakai laki sama perempuan. Subhanallah. Jadi kebohongan mereka akhirnya harus ditambal dengan kebohongan lain. Ala kulli hal, di sini disebutkan
dari Hani bin Hani. Riwayat ini dhaif ya, karena Hani bin Hani majhul, nggak dikenal dia. Dari Ali radhiyallahu taala anhu qala lamma wulida al-Hasan radhiyallahu anhu sammaituhu harban. Ketika Hasan lahir, aku memberikan nama kepadanya Harb. Harb ini perang artinya, jemaah. Dan Nabi merubah nama orang yang namanya Harb. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah itu kapan? Setelah perang Badar. Kalau antum membaca riwayat bagaimana Ali menikahi Fatimah, Fatimah itu dilamar oleh beberapa sahabat, tapi sama Nabi SAW nggak dikasih. Ali mau melamar, nggak punya fulus ya. Ada seorang jariyah yang mengatakan ya kepada maulanya Ali bin, mengatakan, engkau lamarlah Fatimah. Kata dia, aku dengan apa aku melamar Fatimah gitu? Nggak punya fulus, Ali ini miskin. Sudahlah, engkau lamar dia, diterima engkau insya Allah sama Nabi SAW. Akhirnya datang Ali ke rumahnya Nabi SAW. Datang, bapaknya udah mati jemaah. Jadi dia datang sendirian untuk melamar Fatimah. Ketika sampai rumah Nabi SAW, Ali tidak ngomong apa-apa, bungkam 1000 bahasa. Apa kata Nabi SAW? La'allaka takhtubu Fatimah. Engkau kayaknya ngelamar Fatimah. Iya ya Rasulullah. Baru Ali ngomong. Nabi SAW mengatakan, ya kalau mau nikah harus ada mahar. Kata dia, ya Rasulullah, apa mahar? Aku nggak punya apa-apa. Mana baju besimu yang dapat ketika perang Badar? Masa mau dikasih itu Fatimah? Iya kasih itu. Jadi nggak mahal maharnya pada waktu itu jemaah. Setelah itu sama Nabi SAW, yang kau sudah melamar diterima, udah dinikahkan sama Fatimah, tinggal walimahnya. Kata Nabi harus ada walimah nih. Kata. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dibantu oleh salah seorang Ansor jamaah untuk mengumpulkan fulus lah dari rumput idkhir yang ada, dikumpulin dijual. Ketika dalam rangka itu bawa ontanya untuk membawa rumput itu jemaah. Diparkirlah onta ini di depan rumah yang di situ ada Hamzah, pamannya Nabi SAW. Hamzah lagi mabuk. Khamar masih halal, masih halal khamar ini. Hamzah lagi mabuk, di situ ada biduan perempuan ya, yang nyanyi-nyanyi mereka dengan bait-bait syair. Ketika ada onta, Hamzah ini diprovokasi untuk ngambil jantungnya onta itu jemaah. Bangun Hamzah itu jemaah, disembelih onta itu, diambil jantungnya. Ali pulang setelah dapat rumput itu, ngelihat ontanya sudah terkapar. Allahu Akbar. Akhirnya Ali laporan kepada Nabi SAW. Datang Nabi SAW ke rumahnya Hamzah. Hamzah lagi mabuk jemaah. Kata Hamzah, kalian ini semua budak-budakku. Kata Hamzah. Kata Nabi SAW, pulang Nabi SAW. Karena orang lagi mabuk, nggak bisa dikasih tahu jemaah. Itu sebelum diharamkannya khamar. Jadi Ali benar-benar menikah dengan Fatimah dalam kondisi nggak punya apa-apa, tapi diterima oleh Nabi SAW. Waman mithlu Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu taala anhu, menikah setelah perang Badar ya. Setelah menikah, istrinya hamil. Di riwayat ini disebutkan nama pertamanya Harb. Kemudian kata Nabi SAW, bal huwa Hasan. Enggak, namanya dia itu Hasan, bukan Harb. Nama yang bagus. Artinya Hasan itu, kalau bahasa Indonesia apa? Bagus. Jadi orang yang namanya bagus itu bahasa Arabnya Hasan gitu. Ada yang namanya bagus di sini. Baik. Kemudian faja'a falamma wulidal Husain. Jadi Hasan dan Husain ini enggak kembar ya. Sebagian orang berpikir Hasan dan Husain itu kembar, enggak. Namun Hasan dan Husain ini umurnya beda sedikit. Jadi Fatimah radhiyallahu taala anha setelah melahirkan Hasan, kemudian nifas. Selesai nifasnya, sekali datang bulan hamil lagi.
Jadi istilahnya orang Jawa itu apa? Kesundulan. Jadi bayinya baru berumur 2 bulan atau 3 bulan sudah hamil lagi. Makanya kalau antum lihat bagaimana perjuangan Fatimah ya, sampai dia meminta bantuan kepada Nabi SAW, pembantu, karena dia dalam posisi masih punya bayi, dia sudah hamil. Hamil anak yang kedua, yang nanti dikasih nama Husain sama Nabi SAW. Fatimah itu tangannya kasar ya, karena kalau orang kaya bisa beli tepung atau langsung beli roti, tapi karena orang miskin beli apa? Beli gandum. Gandumnya digiling dulu ya sampai kasar, sedangkan dia punya bayi Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika dia minta pembantu kepada Nabi SAW, dia dengar nih Nabi kedatangan tawanan-tawanan perang. Maka Fatimah datang ke rumahnya Nabi SAW. Waktu itu Nabi bermalam di rumahnya Aisyah. Sampai sana nggak ada Nabi SAW. Maka Fatimah curhat kepada Aisyah radhiyallahu taala. Umurnya Fatimah sama Aisyah lebih tua siapa? Lebih tua siapa? Fatimah. Jadi kadang-kala orang itu melihat, gimana sih orang ini nikah kok umur istrinya lebih muda daripada umur anaknya. Nabi SAW umurnya Aisyah itu lebih muda daripada Fatimah. Setelah curhat sama Aisyah, malam harinya Nabi datang. Aisyah cerita, putrimu tadi datang, dan Rasulullah SAW sangat mencintai Fatimah radhiyallahu taala. Mungkin orang berpikir yang namanya cinta maka akan mendorong orang itu untuk memberikan semua yang dipinta. Tapi ternyata Nabi enggak ngasih sama Fatimah. Datang ke rumahnya Fatimah sama Ali bin Abi Thalib, mereka lagi rebahan. Rasulullah SAW tidak memberikan pembantu, tapi memberikan amalan. Apa amalannya? Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Baca ini jangan. Jadi ini teman-teman yang nggak bisa bangun subuh, teman-teman yang merasa kerjaannya banyak, teman-teman yang merasa mungkin emak-emak yang merasa ya Allah, nah ini nggak punya pembantu, udah minta sama suami nggak dikasih pembantu, kata dia. Ya udah amalkan ini, amalkan ini. Kata Nabi SAW, khairun lakuma minal khadim. Bukan sama dengan pembantu, tapi lebih baik daripada pembantu. Dan antum praktekkan. Ali bin Abi Thalib, bagaimana beliau istiqomah menjalankan amalan ini. Ditanya Ali bin Abi Thalib, apakah engkau terus mengamalkan hadis itu? Nah, hatta lailatis Siffin, sampai ketika malam perang Siffin, engkau tetap baca itu? Aku tetap baca itu. Karena memang Rasulullah SAW kalau beramal itu azbatahu, maka itu pun ditiru oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika punya anak Husain radhiyallahu anhu, samaituhu harban, dikasih nama lagi Harb. Harb artinya perang ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, arun ibni ma samaitumu, tunjukkan kepada aku anakku, kalian kasih nama siapa dia? Harban. Lalu kata Nabi SAW, bal huwa Husain, dia itu Husain. Falamma wulida tsalits, ketika dilahirkan anak yang ketiga, aku kasih nama Harb. Jadi riwayat ini menyebutkan Ali seakan-akan maksa mau kasih nama Harb. Tapi sekali lagi riwayat ini dhaif ya. Faja'an Nabi SAW, arun ibni ma sammaituhu, kalian kasih nama apa anakku? Kata kami berkata Harban. Bal huwa muhassin, tapi dalam lafaz yang lain disebutkan muhsin. Muhsin. Thumma qala inni samaitum bi asma walad Harun, aku memberikan nama kepada mereka dengan nama anaknya Harun, yaitu Syabbir atau Shibbir wa Shibbir wa Musyabbir ya. Tapi sekali lagi riwayat ini dhaif jamaah. Ahibati fillah, bicara nama, orang-orang Syiah mereka mengharamkan beberapa nama.
atau memakruhkan beberapa nama. Di antaranya adalah Umar. Itu nama yang paling mereka takut. Di Masjid Nabawi itu ada bab, ada satu pintu tulisannya bab Umar. Bab Umar. Di dalam Masjid Nabawi, di Masjid Lama itu ada tulisannya bab Umar. Ada kejadian disebutkan oleh Syekh, orang-orang Syiah ini pada datang ke Masjid Nabawi. Ketika mereka mau masuk pintu itu, ada yang baca, "Hadza bab Umar." Qala la'natullah alaih, kata dia. Langsung pindah cari jalan yang lainnya, jemaah. Na'udzubillah min syarrihi. Dan sekarang Syiah ini sedang tiara. Bukan berarti mereka tidak bergerak. Mereka terus berusaha. Maka antum nggak usah bahas tentang Syiah, tapi antum bahas tentang keutamaan para sahabat. Antum ceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq, antum ceritakan tentang Umar bin Khattab, tentang Utsman bin Affan, tentang Ali bin Abi Thalib kepada umat manusia, supaya ilmu tentang keutamaan para sahabat ini sampai kepada mereka. Tak kala ada omongan-omongan yang memperolok para sahabat atau meragukan keadilan para sahabat, masyarakat sudah tahu, enggak, ini bohong semuanya. Kenapa bohong? Allah itu ridha sama para sahabat Nabi. Radhiyallahu anhum. Allah ridha sama mereka. Tapi mereka punya keyakinan lain. Ada yang namanya al-bada. Bada itu di dalam agama kita, jamaah, tidak mungkin informasi berita itu dirubah. Nggak mungkin. Kalau berita dirubah berarti berita yang pertama salah. Itu namanya berita. Perintah Allah mungkin berubah. Artinya kan ada dulu umat Islam menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian dirubah menghadap ke Masjidil Haram. Allah merubah perintahnya. Itu ada. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ada. Tapi kalau informasi nggak mungkin berubah. Ketika Allah mengatakan Abu Bakar, ketika Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, mungkinkah informasi ini dirubah? Nggak jadi. Abu Bakar nggak jadi di surga. Ya itulah akidah mereka, memang akidah yang dibangun di atas dusta. Sekali lagi Anda mengingatkan nih para mahasiswa, cobalah antum tiap hari share tentang keutamaan para sahabat Nabi. Ambil dari kitab Sahih Bukhari ya, di manaqib Abu Bakar Siddiq, nanti manaqib Umar, sebarkan tiap hari satu hadis. Mudah-mudahan itu menjadi pahala buat antum dan kita menyelamatkan umat manusia dari bahaya Syiah. Baik, wasil. Ahsanallahu alaik, ahsanallahu ilaikum. Qala babu ghurabin. ثم قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن أبزة قال حدثتني أمي رائطة بنت مسلم عن أبيها قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لي ما اسمك قلت غراب قال لا بل اسمك مسلم. Barakallahu fikum. Ini bab orang namanya ghurab. Apa ghurab itu jemaah? Burung gagak. Burung gagak. Sanad hadis ini dhaif ya. Disebutkan ini telah mengajarkan kepada Muhammad bin Sinan. Qala hadatsana Abdullah bin Harith bin Abza qala hadatsani ummi Ra'ithah binti Muslim an abiha. Ra'ithah ini meriwayatkan dari bapaknya. Jadi dia nggak pernah meriwayatkan hadis kecuali yang dari bapaknya ini. Qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Hunainan. Aku hadir bersama Nabi SAW ketika perang Hunain. Perang Hunain ini perang yang terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Faqala li masmuka. Beliau bertanya kepada aku, siapa namamu? Qultu ghurab. Namaku burung gagak. Gagak jemaah. Jadi sekali lagi namanya orang-orang Arab dulu itu macam-macam jemaah. Kalau antum melihat nama sahabat-sahabat wanita, antum akan banyak tertawa ya.
Ada nama sahabat itu Dajajah. Dajajah coba. Ayam jemaah. Ya Allah ya. Allahu alam kenapa mereka. Ada nama Fakhita. Fakhita itu burung apa? Burung dara yang ekornya mekrok itu jemaah. Apa mekrok itu? Tahu yang bagus lah, burung dara yang bagus, burung dara hias. Ada yang namanya Khawlah. Anak punya anak namanya Khawlah. Ada sahabat namanya Khawlah bintu Hakim. Ada sahabat namanya Khawlah bintu Tha'labah. Anak-anak protes sama anak yang perempuan ini. Baba, kenapa anak dikasih nama Khawlah? Khawlah itu artinya rusa. Nah, jadi orang Arab itu menggambarkan kecantikan dengan rusa, dengan kijang ya. Dengan rusa. Kantum kalau ngelihat rusa itu lihat matanya, ya lihat badannya, senang sekali. Jadi mereka memberikan nama Khawlah terhadap putri mereka. Dan Nabi tidak merubah. Khawlah bintu Hakim, dia yang melamarkan buat Nabi SAW Sauda. Nabi tidak merubah namanya. Khawlah binti Tha'labah. Siapa yang kenal dengan Khawlah binti Tha'labah? Dia penyebab turunnya surat Al-Mujadilah. Qad sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Nama sahabat ini adalah Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ada nama-nama binatang yang nggak apa-apa. Artinya nama itu mengandung unsur keindahan. Tapi kalau namanya ghurab, burung gagak, apa yang indah dari burung gagak jemaah? Makan bangkai. Terus apa baiknya burung bangkai? Jadi kalau namanya buruk diganti. Baik, baca bab yang selanjutnya. Ketika dia namanya ghurab, qala la bal ismuka Muslim. Maka disebutkan dalam riwayat ini, enggak, namamu Muslim, bukan ghurab, diganti namanya dengan Muslim. Barakallahu fikum. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala babu shihabin. Thumma qala haddatsana Amr bin Marzuq qala haddatsana Imran al-Qattan an Qatadah an Zurarah ibni Awfa an Sa'id bin Hisham an Aisyah radhiyallahu anha qalat ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت هشام. Barakallahu fiik. Ini bab, kalau tadi ghurab yang artinya burung gagak, ini syihab. Syihab ini potongan api dari bintang yang jatuh jam. Kalau ngelihat kadang-kadang ada bintang jatuh tuh, jadi api yang meluncur itu namanya syihab, yang terputus dari bintang itu. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari, haddatsana Amr bin Marzuq, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Imran bin Qattan dari Qatadah, dari Zurarah ibn Awfa, dari Sa'ad bin Hisham. Sa'ad bin Hisham bin Amir bin Umayyah min Bani Najjar. Baik. An Aisyah radhiyallahu taala anha dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki yang namanya Syihab. Syihab. Syihab itu tadi potongan api ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal anta Hisham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namamu Hisham, bukan Syihab. Apa artinya Hisham? Hisham ini berasal dari kata Hashem. Hashem itu menghancurkan jamaah. Jadi biasanya mereka menghancurkan roti ya, roti kering dihancurin, dikasih susu, dikasih kuah. Jadi Hisham ini gambaran untuk orang yang dermawan, yang suka memberikan makanan kepada orang lain, disebut namanya Hisham. Maka orang ini diganti namanya Hisham dari yang awalnya Syihab.
ada riwayat yang menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam kitab Al-Isabah. Naam. Ada seorang yang namanya Jamrah bin Shihab Mukhadram. Dia hidup di masa jahiliyah dan hidup di masa Islam dia. Ada riwayat cerita dia dengan Umar bin Khattab radhiyallahu, namanya Jamrah bin Shihab. Jamrah itu artinya apa? Bara api. Nabi SAW mengatakan kalau akan datang satu masa, al-qabid ala dinihi kal-qabid ala al-jamri. Akan datang satu masa orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Ini orang namanya Jamrah bin Shihab. Bara api, anaknya tadi api lagi. Ketika ada riwayat dari Nafi' an Ibni Umar qala, Umar tanya kepada satu orang, "Masmuka? Siapa namamu?" Qala Jamrah. Jamrah namanya, bara api. Ibnu man? Anaknya siapa? Ibnu Shihab. Anaknya tadi potongan api dari bintang. Qala mimman? Dari qabilah mana engkau? Minal Haraqah. Dari qabilah Haraqah. Haraqah itu artinya kebakaran, jemaah. Haraqah dari harik ya. Qala aina maskanuka? Engkau tinggal di mana, kata dia. Qala al-Harrah. Harrah itu bekas batu panas. Jadi bekas gunung Merapi, batu lavanya itu disebut Harrah. Di kota Madinah itu ada namanya Harrah Gharbiyah atau Harrah Waqim dan Harrah Wabra. Harrah barat, Harrah timur. Jadi pernah ada gunung Merapi yang meletus, batunya itu disebut Harrah. Batu-batunya itu, jemaah. Dia tinggal di daerah Harrah sana, jemaah. Qala bi ayyiha? Di tempat yang mana? Di Harrah itu. Umar tahu sama Harrah itu, tapi di mana engkau tinggalnya? Qala bi dzati lawa. Zat lawa, tempat yang membara. Qala Umar adrik ahlak. Engkau pulang sana. Pulang ke keluargamu. Faqadih taraku, kebakaran mereka di sana. Engkau pulang. Betul, jemaah. Faraja ar-rajul fawajada ahlahu qadih taraku. Dia melihat keluarganya sudah terbakar, jemaah. Artinya rumahnya kebakaran. Maka jangan sembarangan kasih nama. Dan kalau antum tinggal juga, tinggallah di tempat yang namanya bagus. Dan ana lihat nama-nama di Jember ini bagus-bagus ya. Ada Sumber Sari, ada apa Mukti Sari, ada apa lagi Kebon Sari, nama-nama yang bagus ya, Mas. Barakallahu fiik. Belum azan jemaah. Baik. Jadi berkaitan dengan nama ini tetap kita berusaha untuk selektif memilih nama. Kalau nama itu kurang baik, ya dirubah nama tersebut dengan nama yang baik. Dan jangan kepikiran ini nama pemberian orang tuaku. Kadang-kala orang tua nggak tahu sama artinya. Atau boleh jadi orang tua ketika memberikan nama, sebagian teman ini namanya itu namanya orang kafir. Iya. Kenapa? Bapaknya dulu ngefans sama pemain bola. Akhirnya nama anaknya dikasih nama pemain bola seperti itu. Maka mungkin bisa diganti dengan nama-nama yang lebih bagus. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nasma'ul adzan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh memberi nama anak dengan nama Fahad yang tujuannya agar sifatnya pemberani seperti harimau? Fahad ini bukan harimau aja. Kalau harimau itu namir. Fahad ini apa artinya? Macan. Iya. Apa bedanya macan sama harimau coba? Beda kan? Boleh memberi nama dengan Fahad. Tadi ada nama-nama binatang yang nama itu mengandung unsur kebaikan. Binatang itu memiliki sifat-sifat yang baik, memiliki sifat-sifat yang mulia. Apalagi tadi harapannya anak ini supaya punya sifat pemberani. Dan ketika memberi anak, usahakan selain maknanya yang bagus, tapi nama tersebut punya sejarah. Nabi kita Muhammad SAW ketika memberikan nama kepada putranya, dikasih nama Ibrahim. Samaitu bismi abi. Aku beri nama dia dengan nama bapakku Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika anak itu bertanya, mungkin bapaknya nggak tahu artinya. Bapak, apa artinya ini? Allahu a'lam, nggak tahu. Kenapa bapak kasih nama aku itu? Iya, bapak ingin engkau seperti Zainab umpamanya. Ketika dipilih namanya Zainab. Kalau dikasih nama Fatimah, kenapa namanya Fatimah? Ya, bapak berharap engkau bisa ya mencontoh Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha. Jadi bukan sekedar maknanya yang bagus, tapi mengandung sejarah atau pelajaran buat dia. Sebagian orang nggak tahu apa artinya Fatimah, nggak tahu. Kenapa namanya Aisyah? Apa artinya Aisyah? Wallahu a'lam. Kenapa kalau dikasih nama Khadijah? Nggak tahu. Betul. Sebagian orang tuh ditanya nggak tahu. Tapi yang dia tahu, Khadijah ini istri Nabi Muhammad SAW. Istri yang paling dicintai. Aisyah juga seperti itu. Fatimah putri Nabi SAW. Barakallahu fikum. Mohon nasihatnya bagi kami penuntut ilmu yang sering memanggil atau memberikan panggilan kepada temannya dengan panggilan-panggilan yang jelek. Sebenarnya agar pertemanan lebih terasa dekat dan akrab, biasanya dipanggil dengan yang biasa di masyarakat atau sesuai kondisi fisiknya. Ahibati fillah, iya, nggak apa-apa kita memanggil dengan panggilan yang mengakrabkan kita, asalkan panggilan itu bukan panggilan yang dibenci sama kawan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan panggilan ya muwaffaqah, ya muwaffaqah, wahai yang mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Atau panggilan yang di situ ada memendekkan, menyingkat nama orang tersebut, nggak apa-apa, asalkan tadi tidak sampai merubah nama tersebut sehingga tidak ada artinya. Nabi SAW pernah memanggil Aisyah dengan ya Aish. Ada riwayat Nabi memanggil Utsman ya Utsman. Jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang memanggil dengan panggilan yang buruk, Allah sudah mengatakan wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nggak boleh. Itu sebuah kefasikan tatkala kita memberikan gelaran-gelaran yang buruk kepada saudara kita. Cari panggilan yang lain. Kecuali enggak Ustaz, dia senang Ustaz, ya lain lagi. Antum dipanggil sama kawannya, yang kurus. Ini Ustaz pengurus Ustaz. Yang pengurus. Yang ini pembesar. Karena besar, ada pengurus, ada pembesar. Kadang-kadang enggak ada masalah Ustaz. Ana suka dengan panggilan tersebut karena tujuan ana supaya dapat pahala. Kalau mereka senang kan ana dapat pahala, walaupun ana sedih sebenarnya. Jadi tetap nggak boleh panggilan yang saudaranya nggak suka. Panggilan yang buruk itu cuma. Nah, ini
Ini mungkin sambungan dengan pertanyaan yang sebelumnya jamaah. Mohon penjelasannya bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dan mereka mati dalam kondisi kafir. Udah selesai jamaah. Nggak bisa kita. Ali bin Abi Thalib, bapaknya mati kafir. Ketika meninggal dunia, Ali datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna syekh bal qad mat. Orang tua yang tersesat itu sudah meninggal. Yani maksudnya bapaknya sendiri. Apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam? Qala qum fawarihi. Ya udah, engkau pergi sana, engkau kuburkan dia. Itu yang bisa dilakukan anak, yaitu menguburkan orang tuanya yang mati dalam kondisi kafir. Mendoakan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma kana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nggak boleh. Nabi Muhammad SAW ketika pamannya mati, Nabi mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha. Aku akan memohonkan ampun buat engkau selama aku belum dilarang. Tapi ternyata turun ayat tadi, ada larangan, nggak boleh. Nabi nggak boleh, orang-orang beriman juga nggak boleh untuk memohonkan ampun buat kerabat mereka yang mati dalam kondisi kafir. Jadi yang bisa antum lakukan kalau orang tua sudah mati dalam kondisi kafir, sudah memakamkannya, selesai, sudah jadi. Antum bagaimana sekarang menjaga? Sedih ya mas. Bagaimana nggak sedih ketika orang tua yang melahirkan, yang membesarkan mati dalam kondisi kafir? Mungkin antum akan berpikir, mungkin orang tua anak belum dengar tentang Islam, mungkin ini sudah. Nanti serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Kelak akan ada persidangan. Orang tua antum pun akan mendapatkan keadilan. Mereka semua akan mendapatkan keadilan jamaah. Rapot akan dibagikan. Orang tua antum akan dapat yang mana sesuai dengan amalan dia. Ada yang mendapatkan dengan tangan kanannya, ada yang mendapatkan dengan tangan kiri. Barakallahu fikum. Ustaz, semoga Allah menjaga antum. Amin. Ini pertanyaan sohib ana. Ana telah bermaksiat. Setelah itu ana bertobat dan terjatuh lagi dalam maksiat yang sama. Begitu seterusnya. Apa ana termasuk yang mempermainkan taubat? Bahkan ana suudzon bahwa taubat ana tidak diterima Allah. Ahibati fillah, Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratid dzunub fa inna laha minallahi taliban. Kalian berhati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan. Ada dosa-dosa yang remeh, yang kecil ya. Antum belajar, antum tahu ini dosa kecil. Hati-hati, jangan meremehkan dosa kecil itu. Karena kelak Allah telah mempersiapkan malaikat khusus yang menuntut dosa-dosa kecil itu. Kemudian dosa-dosa kecil ini jamaah, kalau bertumpuk jadi banyak. Sebagaimana gunung itu sebenarnya kumpulan kerikil. Terus bagaimana Ustaz? Ketika Anda terjebak dalam perbuatan dosa, boleh jadi dosa itu dosa besar, bukan dosa kecil. Kemudian Anda bertobat, lalu Anda mengulanginya. Kemudian Anda bertobat, lalu Anda mengulanginya. Gimana? Ya sudah, antum terus bertobat, jangan pernah berhenti bertobat. Jangan pernah berhenti bertobat, tapi berhenti berbuat dosa. Karena kadang-kala setan datang untuk menyesatkan manusia dengan bisikan, engkau apa gunanya taubat kalau engkau nanti kembali lagi mengulangi dosa tersebut. Akhirnya antum berhenti bertobat, dosanya terus.
Maka ketika bisikan itu datang, antum bertobat, ana tetap akan bertobat. Jadi selama syarat tobat itu terpenuhi, insya Allah tobat antum diterima. Apa syaratnya? Meninggalkan perbuatan itu, menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak ulang. Sebagian orang ketika bertobat dia berpikir, kayaknya ana seminggu inilah berhenti, mungkin Selasa depan aja berbuat dosa lagi. Berarti dia belum bertobat. Walaupun dia berhenti ya, dia berhenti. Artinya sejak hari Selasa ini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, dia nggak berbuat dosa aja. Dosa itu dia tinggalkan, betul dia tinggalkan. Jadi dia menyesali, benar, dia meninggalkan, benar. Tinggal satu syarat belum terpenuhi, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi tidak ada di benak antum untuk mengulangi. Karena sebagian orang Ramadan, na'udzubillah, hendak sudah berhenti nak berbuat dosa. Kalaupun mau berbuat nanti lah di bulan Syawal. Jadi dia itu belum tobat ya mah, karena dia masih belum bertekad untuk tidak ulangi. Jadi kalau tadi dikatakan antum bertekad untuk tidak ulangi, jangan dengarkan ucapan iblis wala syaitan. Karena antum bertobat berhenti loh. Boleh jadi besok antum berbuat lagi, na'udzubillah, semoga anda tidak berbuat lagi. Anda bertekad untuk tidak berbuat lagi. Bisikan, oh gimana kalau antum berbuat lagi? Ahsan, katanya syaitan, ahsan, tobatnya di jamaah aja. Jadi jangan tobat tiap hari. Antum tobat nanti hari Jumat lah, akhir Jumat tuh antum tobat. Itu syaitan. Maka ketika antum berbuat dosa, segera bertobat. Perkara anda takut nanti terjatuh lagi, antum belum tentu hidup sampai besok. Tapi bagaimana antum tidur dalam kondisi sudah bertobat? Jadi antum memejamkan mata dalam kondisi udah tobat, dosa hari ini semua tinggalkan, besok na'udzubillah, semoga ana terhindar dari dosa tersebut. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Artinya merasa ya Allah kayaknya Allah nggak terima tobatku. Kalau merasa takut tidak diterima boleh. Takut tidak diterima boleh. Karena orang yang takut itu biasanya akan memperbaiki tobat. Barakallahu fiik. Ana harus minum air dulu nih jamaah. Alhamdulillah. Ada seorang akhwat menawarkan dirinya ke ana. Kemudian ana katakan ana belum siap secara finansial. Dia pun menikah dengan orang lain. Kemudian ada akhwat lain menawarkan dirinya ke ana. Ana katakan juga belum siap finansial. Ini laris nih ikhwan nih jemaah. Banyak ya. Namun dia katakan siap menunggu dan gak mau menerima dari yang lain jika ada yang datang, padahal ana tidak memberi harapan atau janji. Pertanyaannya, salahkah sikap akhwat tersebut? Dan apakah ana telah terfitnah karena terkadang terfikirkan perkataan akhwat tersebut? Karena terkadang mempengaruhi fokus belajar. Masya Allah. Baik, antum gimana kok bisa punya link sama akhwat ini? Jadi ahibati fillah, pintu-pintu yang mengantarkan kepada fitnah usahakan ditutup. Karena lemah hati manusia itu jemaah. Wal fitnatu khattafa. Fitnah itu menyambar-nyambar. Maka usahakan antum menutup celah untuk berkomunikasi dengan akhwat. Kecuali tadi ketika antum memang hendak menikah, lalu bicara ada akhwat yang menawarkan diri. Antum jangan katakan ana belum siap secara finansial, tapi katakan memang ana belum mau menikah.
Sehingga ketika antum nanti menentukan untuk menikah, antum memilih. Boleh jadi akhwat yang melamar ini nggak pantas buat antum, yang menawarkan diri. Ada banyak akhwat-akhwat yang ingin dinikahi umpamanya sama antum, tapi antum harus selektif. Artinya kalau ada 10 proposal, paling tidak antum lihat yang paling sesuai. Jadi bicara sikap akhwat ini, ya salah dia ketika dia mengatakan dia hendak menunggu. Antum katakan, ana belum tentu menikah sama anti. Katakan kepada dia. Sehingga ucapan antum, ana masih belum siap secara finansial, seakan-akan antum mau sama akhwat ini. Antum seakan-akan mau dengan akhwat ini, cuma masalahnya urusan fulus. Berarti di situ ada pemberian harapan kepada dia. Ana kalau fulus siap, ana mau, gitu kan? Maka lebih baik antum terus terang, enggak, ana belum mau menikah. Ana belum mau menikah, dan katakan anti silahkan cari yang lainnya. Mungkin ana ketika menikah ya bukan dengan anti gitu. Tapi kalau jodoh nggak kemana, nggak ada masalah seperti itu. Dan kalau bicara tadi terfitnah karena terkadang terfikirkan perkataan akhwat tersebut, ya itu fitnah jadi. Omongan itu, ya Allah akhwat ini nungguin ana ya, ana mau cari fulus lah, bismillah. Akhirnya antum nggak belajar gara-gara memikirkan akhwat tersebut. Boleh kita mendidik anak kita dan mengajarkan mereka agar ketika bersamaan dengan orang tidak perlu sampai mencium tangan, walaupun kepada orang yang lebih tua darinya, supaya tidak jatuh dalam perkara syirik dan ghulu. Ahibati fillah, mencium tangan orang yang lebih tua nggak masalah. Di situ juga tidak ada unsur ghulu sebenarnya. Hanya memang budaya dan tradisi dari satu tempat ke tempat lain itu berbeda-beda. Budaya memberikan penghormatan. Di Arab sana mereka menghormatin orang yang tua dengan mencium kepalanya, bukan tangannya. Jadi ketika datang jumpain orang tua, apa yang dicium itu kepalanya, dipegang kepalanya jamaah. Bayangin ya, ini orang tua dipegang kepalanya, gitu kan. Kalau itu dipraktekkan di sini, berantem jemaah. Ini berani-berani pegang kepalanya. Padahal itu unsur penghormatan. Ketika di negeri kita penghormatannya memang dengan mencium tangan orang yang lebih tua, nggak ada masalah. Kalau takut kepada hulu, ya nanti diajarin. Jadi mencium itu sekedar menghormati. Jadi tidak unsur mengalap berkah. Karena kadang-kala ada orang mencium itu memang mencari berkah. Enggak, bukan cari berkah, tapi sekedar menghormati. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau mamanya antum nggak pengen dia mencium, nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kembali tadi kepada budaya yang ada. Apabila budaya yang ada itu mencium tangan menjadi sebuah penghormatan dan kita melihat hal itu wajar, nggak ada masalah. Ana menjumpain, ada yang dari Bima di sini jamaah. Yang dari Bima? Nah, nggak ada. Ana punya kawan di Madinah itu, bapaknya kawan Ana, anaknya udah besar. Bapaknya itu kalau anaknya kalau ketemu bapaknya itu cuma salaman biasa. Ana heran, kok bisa seperti itu ya? Terus Ana tanya, ya di beberapa tempat kayak gitu memang Ustaz. Jadi mungkin ada di beberapa tempat budayanya seperti itu, atau kadang-kadang budaya di keluarga itu aja. Jadi bukan budaya secara umum, tapi budaya di beberapa keluarga. Maka hal ini kembali kepada budaya yang ada, tradisi yang ada, selama tidak bertentangan dengan agama. Jadi nggak ada masalah sebenarnya mencium tangan orang yang lebih tua, nggak apa-apa. Masalah mencium ini cuma yang Anda lihat di masyarakat ini bukan menciumnya, Mas. Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi tangannya orang itu ditaruh di pipi, ditaruh di kepala. Antum lihat. Jadi ketika dia memegang tangan orang itu bukan dicium, tapi ditaruh di, kadang-kadang ditaruh di pipinya, kadang-kadang ditaruh di batuknya, diajarin, dicium. Dicium pakai hidung, pakai mulut, cium. Itu mencium. Tapi kalau menempelkan ke kepala bukan mencium itu artinya. Tadi boleh jadi nanti kayaknya nyari berkahnya gitu. Ada apa ditaruh di kepalanya seperti itu?
Mungkin diajarkan untuk dicium. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mohon nasihatnya gimana cara sabar dalam menuntut ilmu. Wallahi sabar ini jamaah pahit sabar. Bagaimana Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Engkau nggak akan bersabar bersamaku. Tapi Nabi Musa tetap enggak, aku akan bersabar. Satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Aku tidak akan menyelisihi perintahmu. Tapi ternyata ya nggak lama Nabi Musa bersama Khadir. Butuh kesabaran jemaah. Sebagian orang mungkin hidupnya selalu sabar. Musibah datang silih berganti. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an awsa' minas sabr. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya daripada kesabaran. Nggak ada. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menghadapi musibah. Bagaimana penuntut ilmu supaya sabar? Yang pertama, engkau berdoa minta sama Allah. Yang kedua, engkau baca sejarah orang-orang menuntut ilmu, agar engkau tahu yang engkau hadapi nggak seberapa. Kita ini kadang-kadang merasa, ya Allah di STDI berat banget ya, karena sekarang parkir motor jauh Ustaz, sana ana harus bersabar Ustaz, jalan kaki dari sana ke sini. Dulu para a'imah jalan ribuan kilometer jemaah. Masa antum jalan dari sana ke sini sudah merasa ya Allah butuh perjuangan ya sekarang ya. Maka baca sejarah orang-orang yang berjuang menuntut ilmu, sehingga antum akan tahu mereka benar-benar bersabar. Antum nggak ada apa-apanya jemaah. Kemudian yang ketiga, melihat hasil. Antum berpikir, dapat apa sih anak kalau bersabar? Antum lihat para petani ketika mereka menggarap sawahnya. Ketika menggarap sawah itu panas jemaah. Mereka menanam panas, kemudian mereka menyirami, memupuk panas. Anda nggak lihat petani itu malam-malam, yang banyak pagi dan siang. Kenapa mereka sabar melakukan itu? Karena mereka berpikir insya Allah 3 bulan lagi panen. Jadi ketika kita berpikir akan panen, maka kita akan bersabar. Tapi kalau antum memikirkan ya Allah jalannya kok panjang banget, antum berpikir oh jalannya panjang tapi insya Allah kita akan sampai. Antum lihat orang-orang yang naik motor jemaah, mudik dari Jakarta ke Banyuwangi naik motor jemaah, jauh jemaah. Tapi kenapa dia berangkat? Karena dia berpikir ana mau ketemu orang tua gitu. Ana mau ketemu orang tua. Jadi jalan panjang itu menjadi ringan buat dia. Maka ketika antum tahu dengan fadilatul ilm, keutamaan ilmu ini, insya Allah antum akan bisa bersabar. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Dan yang namanya kelezatan itu akan dapat diraih setelah kelelahan. Jadi antum harus lelah, capek. Wa man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayat. Orang kalau nggak mau belajar, nggak mau capek, nggak mau menghinakan dirinya menuntut ilmu, maka dia akan menegak pahitnya kebodohan sepanjang masa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu